Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Arif Adham, mahasiswa semester 6 Universitas Terbuka jurusan PGSD. Dalam kesempatan kali ini, saya bersama narasumber kita, Ibu Rezeki. Rezeki Vidyawati Aviani, selaku wali kelas 2. Hari ini saya ingin melakukan wawancara tentang kasus anak ADHD yang ada di kelas. Ya, Selamat pagi, Ibu. pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bapak. Ya, berkenan ya Bu ya, saya mau Ya, tanya-tanya sedikit ini tentang kasus ADHD yang ada di kelas Ibu. ya. Ya, yang pertama saya ingin menanyakan tentang seorang siswa yang kita nggak sebut namanya ya Bu ya. Ya. Selama ini, apakah Ibu pernah melihat anak tersebut kesulitan mempertahankan fokus? Iya, di kelas 2 ini sering ada salah satu anak yang mereka itu merasa kehilangan fokus. Entah itu ada anak yang bermain asik dengan apa yang ia pegang buat mainan sendiri. Terus kadang-kadang kalau udah selesai ya jalan-jalan kemana, walaupun itu soal belum selesai. Oh gitu ya. Terus untuk hiperaktifnya Ibu, bagaimana aktivitas fisik anak di kelas? Oh, anak-anak itu kalau di kelas 2 nggak bisa diam. Jadi kita itu misalkan kasih soal udah selesai soal 1, 2, mereka baru nulis berapa soal, udah langsung jalan-jalan lah, entah nyamperin temennya, tengok jawaban atau sekedar cuma lihat temennya sampai nomor berapa, kayak gitu. Oh, berarti tadi masih ada kaitannya dengan yang itu ya Bu ya, gangguan fokus itu iya, ya, belum selesai soalnya, mm-mm, tapi sudah sudah keliling. keliling muter-muter kayak gitu. Oh gitu. Terus kalau seperti itu kejadiannya, bagaimana cara anak kalau misalnya kita ada kegiatan diskusi Bu, interaksi dia dengan teman-temannya seperti apa? Biasanya anak yang seperti itu mereka tuh sering memotong jawaban temannya. Jadi tidak mau mendengarkan jawabannya temannya dulu selesai baru dia ngomong, enggak. Dia selalu pingin didengar. Dan itu biasanya terjadi antara percecokan antar teman ya Pak ya. Yang namanya anak kan pingin didengar semuanya pendapatnya, tapi dia selalu ingin unggul dari temannya. Ya cuma sekedar kayak gitu aja sih kalau dalam diskusi kayak gitu. Kalau misalnya dalam kegiatan diskusi ada hambatan seperti itu, terus bagaimana dampak perilaku tersebut terhadap hasil belajar anak, Bu? Ya anaknya nilainya ya bisa dibilang kurang ya, Tertinggal gitu ya. ketinggalan, terus kurang begitu. Itulah dia aja gimana maksudnya itu udah aktif ya, selalu aktif dengan diri dia sendiri dan jarang memperhatikan pelajaran, mendengarkan pelajaran. Jadi dia kurang dan sering ketinggalan masalah pelajaran seperti itu. Kalau mengenai tugas biasanya mengumpulkannya terlambat Bu atau gimana Bu? Dia sering terlambat. Misalkan hari Senin, dia bisa hari Rabu dengan berbagai alasan yang dia buat lah. Dan hasilnya? Dan hasilnya ya begitulah. Ya kurang lah di antara temennya ya, disiplinnya juga kurang. Masalah tugas. Kalau gitu saya bisa menyimpulkan memang anak ini mempunyai masalah dalam pembelajaran ya Bu ya? Iya, mempunyai masalah pembelajaran. Terus yang ingin saya tanyakan lagi, menurut pengamatan Ibu, dalam kondisi kelas yang seperti apa perilakunya biasanya muncul paling parah Bu? Paling parah itu dia sering mainan itu apa, mukul-mukul meja. Mukul-mukul meja. Berarti kalau misalnya ada bising, waktu kelasnya bising, iya, biasanya gitu ya? bising sekali itu anak, tidak bisa dikendalikan. Kalau disuruh berhenti agak susah itu anak. Kalau misalnya ada instruksi yang rumit Bu, misalnya kalian kerjakan soal ini, setelah itu ini, setelah ini. Nah, itu biasanya anak ini bisa menyelesaikan semua instruksinya itu, ataukah kurang-kurang? Anak biasanya kurang. Kalau yang berkebutuhan kayak gitu anak tuh kurang. Jadi yang lainnya udah selesai, misalkan halaman 185, nanti dilanjut lagi dengan halaman 186. Itu mereka biasanya teman udah selesai, dia masih baru satu halaman.
kayak gitu. Kalau sudah seperti itu, apa langkah yang biasanya Ibu lakukan untuk mengatasinya? Anak tak suruh maju ke depan dan saya bimbing, suruh maju ke depan, menulis saya bimbing satu persatu anak tersebut. Nanti saya tungguin sampai dia selesai mengerjakan soal, kayak gitu. Jadi temannya sudah waktunya istirahat, dia lagi baru berusaha menyelesaikan, kayak Berarti gitu. nanti lebih supaya lebih fokus, jadi bimbingannya Iya, jadi bimbingan pribadi seperti pribadi itu kayak ya, gitu. individu gitu ya. Heeh. Terus yang ingin saya tanyakan lagi, Ibu maaf tahu kondisi keluarganya mungkin? Dia selama Heeh. ini ikut sama nenek dan kakeknya, ibunya di luar kota. Oh, berarti Heeh, kayak gitu. tinggalnya memang dengan tidak dengan orang Tidak tuanya, dengan orang tua, dengan kakek dan dengan nenek kakek mungkin dan ya. neneknya. Terus kalau menurut Ibu, kalau misalnya Ibu bisa beri saran untuk orang yang dewasa yang ada di rumah seperti kakek atau neneknya, kira-kira apa yang harus mereka lakukan untuk supaya antara pembelajaran di sekolah dengan di rumah itu sinkron, Bu? Nanti saya panggil wali muridnya ya, wali orang tuanya saya panggil, saya kasih pemberitahuan tentang kejadian anak yang ada di kelas bagaimana. Nanti supaya misalkan dia ketinggalan nih masalah pelajaran kayak gini, nanti kan di rumah sebagai wali nanti dia bisa menyampaikan walaupun sedikit demi sedikit ya Pak ya, nggak bisa langsung semuanya selesai kayak gitu. Jadi ada komunikasi antara saya dengan wali murid tersebut kayak gitu. Jadi kita arahnya bareng bersama kayak gitu. Jadi walaupun anak sekolah tertinggal, besoknya lagi pas pelajaran kayak gitu, pelajaran itu diulang, dia udah bisa lah walaupun tidak sepenuhnya bisa. Berarti Maksudnya kayak tetap gitu. perlu kerjasama Tetap antara kerjasama dari antara dari dengan sekolah dengan orang tua. wali murid Iya, di rumah dengan ya. wali murid di rumah. Terus apakah sudah ada tindakan profesional, Bu, pendampingan psikolog atau dari dinas pendidikan misalnya? Anak ini sudah saya daftarkan ke dinas pendidikan, di sana ada bagian lakondik. Memang anak itu mempunyai kebutuhan yang kayak gitu ya, kebutuhan anak yang kurang fokus. Terus ya mereka di sana di lakondik dapat pembelajaran 8 kali. Selama 8 kali itu 1 minggu sekali berangkat dan ini masih dalam pembelajaran. Masih ada proses pembelajaran, masih ada 3 kali pertemuan lagi. Nanti kita lihat dulu hasilnya gimana. Apa udah bisa, apa masih perlu bimbingan lagi kayak gitu. Misalkan perlu bimbingan lagi, kita nanti ke lakondik lagi. Dan kita juga tidak harus memutuskan sendiri. Kita harus juga perlu dukungan orang tua yang di rumah ya Pak ya. Supaya kita bisa jalan bareng kayak gitu, bisa jalan bersama. Kurang lebihnya kayak gitu. Sejauh ini 5 pertemuan ini apakah ada perubahan, Ibu? Ya ada walaupun sedikit ya, enggak langsung maksimal banyak, itu enggak sedikit lah. Udah ada ya bisa bilang lumayan lah daripada yang dulu-dulu. Yang dulu-dulu kayak gitu, sekarang yang kayak gini Sudah kayak gitu lebih ya Pak. tenang gitu ya. Udah tapi tidak sepenuhnya itu belum. Ya segitu aja. Ya, baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih atas sharing-sharingnya. Untuk nantinya mungkin kita bisa ambil pembelajaran di sini. Iya. Ya, saya Wahyu Arif Adha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Iya, dilongok saya bisa aku ya.